Perang Badar, perang dahsyat di bulan Ramadan. Bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta menahan emosi. Bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Perang Badar termasuk ke dalam salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam. Kala itu, jumlah pasukan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak seimbang. Umat Islam berhasil memenangi Perang Badar tersebut. Dalam sejarah, Perang Badar merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam berhasil menantang kemusyrikan dan kebatilan. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Al-Imran. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Surat Al-Imran ayat 123. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Al-Imran 124. Iya, cukup jika kamu bersabar dan siap siaga, lalu mereka datang menyerangmu dengan seketika. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Al-Imran 125. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa. Al-Imran 126. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1.000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam
lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber mata air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslimin, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Mengutip Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Perang Badar terjadi saat pasukan Madinah menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah dagang Quraisy itu membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya melimpah. Hal ini jadi kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini menjadi serangan dalam bidang politik,
ekonomi, dan militer. Karenanya, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada orang-orang Muslim seraya mengatakan, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Akhirnya, hal tersebut menyebabkan perang Badar pecah. Tanpa rasa takut, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berangkat dari Madinah menuju medan pertempuran. Dengan taktik dan siasat dari Rasulullah SAW, pasukan Islam sampai terlebih dahulu ke mata air Badar. Hal ini menjadi taktik dan siasat bagi pasukan Muslim supaya mereka memiliki cadangan air di tengah lembah gurun Badar. Hingga akhirnya peperangan pun dimulai. Orang pertama yang menjadi korban ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar barisan dan mengancam pasukan Muslim. Ia datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Namun kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menebas kaki Al-Aswad di bagian betis hingga putus. Ia pun lalu merangkak dan tercebur ke dalamnya. Tetapi secepat kilat Hamzah berhasil menyerangnya dan membuatnya meninggal dunia. Setelah itu, perang pun pecah dan orang Quraisy kehilangan 3 orang penunggang kuda yang merupakan komando pasukan mereka. Hal itu membuat pasukan Quraisy murka dan menyerang pasukan Muslim dengan membabi buta. Di sisi lain, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kemenangan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW dilanda rasa kantuk. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Orang-orang Muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhirnya pasukan Muslim pun menang dan orang Quraisy mundur dari pertempuran. Saking pentingnya perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menamai hari berlangsungnya pertempuran itu dengan Yaum Al-Furqan. Maknanya sendiri ialah hari perbedaan. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membedakan antara yang hak dan yang batil.